Sesaat lagi kita mengikuti acara ibadah malam Natal secara online. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan agar kita dapat menikmati berkat Tuhan dalam acara ibadah malam Natal secara online ini. Pertama, mempersiapkan lilin sesuai jumlah anggota keluarga dan korek api untuk menyalakan lilin. Kedua, mempersiapkan persembahan Natal sesuai berkat yang kita miliki. Ketiga, berpakaian sopan dan rapi. Keempat, berdoa sebelum mengikuti ibadah. 5. Ikutilah arahan dan rangkaian ibadah dari awal hingga selesai dengan penuh sukacita. Selamat bersukacita mengikuti ibadah malam Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam hari ini, kami akan melaporkan berita seputar Natal, antara lain apa yang dipikirkan oleh banyak orang tentang Natal, apa arti dan makna Natal, apa yang diharapkan pada Natal malam ini. Oleh karena itu, kita langsung saja terhubung dengan reporter Sensen yang sedang berada di GKI Sangkar Solo. Terima kasih pembawa berita Stevio atas waktunya. Sekarang saya sedang berada di GKI Sangkar Solo. Sekarang mari kita lihat menurut mereka apa sih arti dan harapan Natal bagi mereka. Mari kita lihat. Permisi Kak, boleh ganggu sebentar. Menurut Kakak, apa yang ada di pikiran Kakak ketika mendengar kata? Kalau kata Natal itu berhubungan dengan simbol kelahiran Juru Selamat kita. Kemudian itu juga selalu berhubungan dengan berkumpulnya keluarga. Gitu. Menurut Kakak, harapan Natal tahun ini apa aja, Kak? Kalau untuk harapan Natal tahun ini, saya berharap semoga simbol dari kelahiran Tuhan Yesus itu memberikan damai sejahtera bagi kita dan juga menghilangkan virus corona dari muka bumi. Ya cepat hilang ya. Oke, begitu dulu Kak. Terima kasih atas waktunya. Si Kak, boleh ganggu sebentar Kak. Kalau menurut Kakak, apa yang ada di pikiran Kakak ketika mendengar kata Natal? Hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Kalau Kakak, apa doa dan harapan Natal tahun ini? Apa arti Natal tahun ini? Arti Natal buat aku sih tahun ini ya kabar baik karena di kelahiran Juru Selamat itu berarti kita kayak dapat kabar baik gitu kalau oh ya Juru Selamat udah hadir gitu buat kita gitu. Kalau menurut Kakak, apa aja doa dan harapan Natal tahun ini? Kalau harapan saya, meskipun mungkin kondisi saat ini kita Natal tapi dalam keadaan yang mungkin sedikit prihatin ya, tapi kita berharapnya damai Tuhan itu tetap bisa ada di dalam hati setiap kita, jadi tidak tergantung sama situasi dan kondisi. Oke Kak, itu aja sih mungkin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Sampai ketemu lagi Kak. Dadah Kak. Selamat siang Mas. Mau mengganggu waktunya sebentar. Kalau menurut Mas, apa arti Natal tahun ini? Arti Natal adalah saatnya kita saling berbagi kasih, baik di dalam lingkungan keluarga, gereja maupun di lingkungan sekitar kita. Bagus sekali Pak, menjadi berkat ya Pak, akan menjadi berkat.
Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Sampai jumpa Pak. Pak, boleh sebentar nih. Dari Pak Penatua, apa harapan Natal tahun ini? Kalau dari saya supaya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini bisa segera berakhir dan kita dapat kembali ke kehidupan kita seperti dulu yang mungkin saat ini mungkin bisa dapat lebih baik lagi dan kita dapat lebih beribadah dengan baik seperti dulu. Itu mungkin harapan bagi kita semua ya. Kalau menurut Pak Penatua nih, apa doa dan harapan Natal? Doa dan harapan Natal pada tahun ini semoga pada Natal bulan ini bisa memberikan damai dan sejahtera bagi kita semua, dan kiranya juga COVID ini akan segera berakhir dan juga sebentar lagi kita semua akan divaksinasi sehingga bisa beribadah seperti ya dulu lagi. Itu sih harapan saya. Ya. Amin ya Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa Pak. Selamat siang Om. Ya. Mau mengganggu sebentar nih. Mau tanya, tahun ini apa aja doa dan harapan Om di Natal ini? Ya, seperti kita tahu ya, tahun ini kita mungkin Natal tidak bisa merayakan bersama-sama karena situasi COVID ini, dan kita pun mengadakan Natal secara online. Tapi harapan saya semoga Natal ini kan kita tidak perlu berkumpul. Natal itu kan dalam yang penting kan hati kita. Tuhan Yesus hadir untuk Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus hadir itu kan untuk hati kita. Ya, dia datang di hati kita. Jadi harapan saya, meskipun kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa bertemu dengan sanak saudara dan teman-teman, tapi kita tetap bersuka cita. Semoga juga bisa cepat ibadah normal ya Om. Ya betul. Dah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Om. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa Om. Ya. Itulah beberapa jawaban yang dapat kami temukan dari hasil wawancara secara acak. Jawaban yang tepat dapat ditemukan dengan mengikuti ibadah perayaan Natal GKI Sangkrah Solo yang ditayangkan pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dan ditayangkan di channel YouTube GKI Sangkrah Solo. Mari kita lihat persiapan panitia dan pengisi acara yang berada di GKI Sangkrah Solo. Terima kasih pada pembawa berita Neta yang sudah memberikan waktunya. Sekarang saya sudah berada di gedung tengah GKI Sangkrah. Mari kita lihat persiapan perayaan malam Natal dan perayaan Natal oleh para petugas dan panitia Natal. Mari kita masuk. Baik, mungkin itu saja persiapan latihan dari gedung tengah. Sekarang mari kita lihat di gedung YKH seperti apa. Baik, sekarang saya sudah berada di depan gedung YKH. Mari kita masuk dan lihat persiapannya. Tapi jangan berisik ya.
Demikian laporan yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya, reporter Christian Go, pamit undur diri. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Selamat malam. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Kristus, Sang Raja Damai, telah datang ke dunia. Kedatangannya memulihkan pengharapan hidup kami. Marilah pada malam hari ini kita datang berhimpun, mengenang dan bersuka cita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kami bersukaria memuji dan menyembahnya. Marilah kita bersehati memuliakan Sang Raja Damai. Haleluya, Gloria in excelsis Deo. Amen.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah perayaan Natal kita tahun 2020 ini dengan pengakuan bahwa ibadah perayaan Natal ini terjadi di dalam anugerah dan pertolongan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Selamat Natal bagi kita semua. Di dalam damai dan sukacita Kristus. Di tengah pandemi virus COVID-19 yang belum selesai ini, kita bersyukur karena kita tetap bisa merayakan hari Natal sekalipun secara online pada malam hari ini. Natal tetap ada di hati kita. Karena Natal adalah tentang Kristus yang telah datang dan lahir di dunia untuk memberikan kasih, sukacita, pengharapan, dan damai di tengah dunia ini. Natal adalah tentang Kristus yang adalah Sang Immanuel, Allah yang ada bersama kita, Allah yang hadir menyertai dan menemani kita. Kristus telah lahir menjadi juru selamat dalam hidup kita.
Kristus hadir menyertai hidup kami. Kristus datang membawa harapan di tengah dunia ini. Kristus adalah pengharapan hidup kami. Jika kita percaya bahwa di tengah keadaan yang serba tidak pasti yang kita hadapi sampai saat ini, Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan tetap menyertai tiap langkah hidup kita. Maka, marilah kita kembali datang meletakkan pengharapan hidup kita kepada Tuhan dengan membawa dan mempercayakan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita juga kembali menyambut kasih dan damai Kristus yang selalu memulihkan semangat dan pengharapan hidup kita. Aku merasa sepi, hidup berbeban berat. Ku datang pada Yesus dan ku serahkan padanya. Ku temukan anugerahnya dan janjinya pun teguh. Dia rela korbankan nyawanya untuk selamatkan hidupku. Dialah Allah Tuhan telah berfirman, diam dan tenanglah. Gelombang badai pun reda dan gelap menjadi terang saat ku percaya kan firman-Nya. Khawatir pun lenyap dan di bawah naungan sayap-Nya aman dalam damai-Nya. Dan ku saksikan kasih-Nya bagi jiwa yang lesu. Dengan kuasa Roh Kudus Dia beri kekuatan baru. Ku mau ikut Dia selalu karena Dia memimpinku dan ku hidup bersamanya. Ku rasakan damai-Nya. Dialah Allah Tuhan telah berfirman, diam dan tenanglah. Gelombang badai pun reda dan gelap menjadi terang saat ku percaya kan firman-Nya. Khawatir pun lenyap dan di bawah naungan sayap-Nya aman dalam damai-Nya. Aman dalam damai-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan Allah yang telah datang ke dunia ini, hadir di tengah-tengah kehidupan kami, peduli dengan kami, hidup bersama-sama dengan kami. Tahun 2020 ini merupakan tahun yang berat bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup di dunia yang Tuhan percayakan ini. Namun kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Tuhan berkenan mengizinkan kami untuk menikmati, merayakan kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini pada hari ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan, agar melalui firman Tuhan ini, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan pengharapan, yang sakit disembuhkan, dan kebutuhan-kebutuhan kami yang lain, kami jumpai, kami dapatkan di dalam Tuhan Allah yang telah menjelma menjadi manusia, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan berita Natal pada ibadah perayaan Natal ini akan dibacakan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14 berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah berita Injil. Berbahagialah setiap orang yang membuka hati untuk merenungkan dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi
dibungkus dengan lampin, dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentu saja yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun perayaan Natal kita, bahkan mungkin sepanjang hidup kita, baru kali ini kita merasakan dan mengalami perayaan Natal seperti tahun ini, yaitu kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi Tuhan mengizinkan kita dapat bertatap muka dengan cara yang berbeda, dan semua ini juga menurut saya karena kuasa Tuhan. Ilmu dan teknologi berkembang dengan begitu pesat, sehingga sekalipun kita berjauhan, kita bersama-sama bisa merayakan Natal. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita, atau kita melihat kembali ke belakang kehidupan kita, apa yang pernah terjadi. Bapak Ibu, bagaimana rasanya jika kita sedang berada di tengah-tengah pekatnya kegelapan, lalu kemudian tiba-tiba muncul sinar terang. Ya, saya rasa kita pernah merasakan di malam hari lampu mati, lalu kita merasa sangat tidak nyaman dengan kegelapan itu. Lalu kemudian pada waktu tertentu lampu menyala. Jadi itu seperti sinar terang yang menerangi pekatnya kegelapan malam. Sungguh melegakan ya Bapak Ibu, rasanya plong sekali ketika ada lampu yang menyala menerangi kegelapan. Bapak Ibu, gambaran kepekatan kegelapan yang pekat itu yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita, itu saya membaginya dengan dua bagian. Yang pertama, kalau seandainya kita kenakan dalam kehidupan bernegara. Yang dimaksud dengan gelapnya atau pekatnya kegelapan itu adalah jika secara politis, secara sosial, dan secara ekonomi, suatu negara mengalami kemerosotan yang sedemikian rupa. Tekanan hidup yang berat dapat membuat orang menjadi pesimis dan kehilangan harapan. Bapak Ibu, situasi pesimis dan hilang harapan ini itu sungguh sangat berbahaya. Karena apa? Karena akan menimbulkan sikap kurang sabar dan pelan-pelan mulai kehilangan iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang saya gambarkan dengan kegelapan atau pekatnya kegelapan. Bapak Ibu, dengan bahasa lain, jika kita sedang terhimpit masalah, katakanlah masalah sosial, masalah ekonomi, dan kita merasa tidak sanggup untuk menolong diri kita sendiri, lalu datanglah pertolongan pada waktu yang tepat. Itulah yang tadi saya katakan di atas, betapa sungguh melegakan sekali pertolongan yang datang ketika kita sedang berada di tengah-tengah bahkan puncak-puncaknya permasalahan-permasalahan kita. Harapan yang hampir sirna atau bahkan sudah sirna bisa muncul kembali. Bapak Ibu jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kabar baik dibacakan kepada kita, dikumandangkan kepada kita. Kabar baik dari surga merupakan suatu penghiburan, kekuatan, dan pembangkit harapan serta semangat bagi dunia ini. Bapak Ibu, bukan cuma bagi kita, tetapi bagi dunia ini. Kisah kelahiran Tuhan Yesus, kisah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, kisah kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kisah Allah menjelma jadi manusia yang kita kenal
kita tahu, kita imani itu di dalam Tuhan Yesus. Dan tinggal di tengah-tengah manusia, itulah yang tadi saya katakan di atas, bagaikan terang yang datang di tengah-tengah gelapnya hidup kita di dunia ini. Bapak, Ibu, dan kenyataan, kedatangan Tuhan Yesus sungguh memberikan harapan baru bagi kehidupan dunia ini. Nah, Injil Lukas sangat menarik Bapak Ibu, yang kita baca tadi barusan. Injil Lukas menyaksikan bahwa kabar baik diberikan kepada dunia, startnya mulainya di Yerusalem, lalu di kota kecil yang berada di sekitar Yerusalem yang bernama Bethlehem. Dan kabar baik ini Bapak Ibu, pertama-tama diberitahukan kepada gembala-gembala miskin dan hina. Kabar baik ini adalah kabar mengenai Mesias, kabar mengenai Juru Selamat, kabar mengenai Tuhan yang peduli kepada manusia dan kepada dunia ini. Dan itu kabar itu pertama-tama disampaikan kepada para gembala yang miskin dan hina. Mereka lah saksi pertama kelahiran Tuhan Yesus. Dan Injil Lukas sendiri mengatakan, Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mungkin orang bertanya, dari sekian banyak orang terhormat di dunia, kenapa para gembala yang Tuhan pilih menjadi saksi pertama dari kelahiran Allah, kelahiran Tuhan, Allah menjelma jadi manusia di dunia ini. Lukas sudah menyampaikan Bapak Ibu, Kristus datang, Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu yang sangat Tuhan sayangi, menurut saya gembala-gembala ini adalah kita sendiri. Gembala-gembala ini yang hina, yang miskin, yang tidak dipandang, yang tidak berdaya Bapak Ibu, itu adalah gambaran hidup kita sendiri. Karena apa? Gambaran itu, gembala itu merupakan gambaran dari orang-orang rendah. Bapak Ibu, kita juga orang-orang rendah. Kenapa saya katakan kita orang rendah? Karena kita orang-orang yang lapuk. Kita ini hanya debu. Kita bukan siapa-siapa. Yang berikutnya, gembala-gembala itu juga menggambarkan mengenai orang-orang yang kasar. Bukan orang-orang yang halus di keraton sana. Dan menurut saya ini juga gambaran kita Bapak Ibu. Bahkan kita semua di dunia ini adalah orang-orang yang kasar. Artinya kita kan sebetulnya bukan orang-orang terhormat. Sebab tadi kita orang berdosa. Kita hanya debu. Dan kita lapuk sekali. Bapak Ibu, kita juga adalah orang-orang miskin. Kita semua ini orang miskin. Apa maksudnya miskin itu? Artinya kita miskin secara baik materi maupun juga secara spiritual. Apa artinya miskin secara spiritual? Kadang-kadang kita bermasalah dengan Tuhan. Dan kadang-kadang kita bermasalah juga dengan sesama kita. Kita tidak pernah terlepas dari keliru, kita tidak pernah terlepas dari salah dan bahkan berdosa. Itu sebabnya bahwa kita adalah orang miskin secara spiritual. Bapak Ibu, dikatakan bahwa para gembala ini adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, mereka tidak bisa dibawa menjadi saksi di pengadilan. Karena tadi mereka dipandang sebagai orang-orang hina, orang berdosa, orang miskin. Dan bisa buat salah. Bapak Ibu, kita juga seperti itu kan sebetulnya. Kita ini juga kadang-kadang bisa saja tidak dapat dipercaya. Karena kelemahan-kelemahan kita. Nah, yang menarik adalah Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Kristus datang kepada kita yang miskin dan hina ini. Dan kepada kita yang miskin dan hina ini, Tuhan memberikan jabatan yang sangat penting. Yaitu menjadi saksi kehadiran Tuhan Yesus. Saksi cinta kasih Allah kepada dunia ini. Saksi mengenai Allah menjelma jadi manusia untuk menyelamatkan, untuk mengasihi seluruh dunia. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu. Kita yang tidak ada bedanya dengan para gembala yang lemah, hina dan seterusnya. Kepada kita Tuhan menyaksikan dirinya. Lalu Tuhan menjadikan kita pejabat-pejabat, saksi-saksi dalam kehidupan kita. Saksi akan Allah. Bapak Ibu, inilah makna Natal yang Injil Lukas beritahukan kepada kita. Dari bacaan kita tentang gembala-gembala
yang menjadi saksi pertama dari kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama, Injil Lukas mau menyampaikan kepada kita semua yang hina ini. Dan mungkin juga kita sedang berada dalam keadaan yang terpuruk. Injil Lukas ingin menyampaikan tentang kebaikan Allah. Lukas ingin menyampaikan tentang anugerah Allah bagi kita. Anugerah Allah bagi kita itu apa dan siapa? Yang jelas Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Juru selamat, Mesias, Kristus. Kalau yang bahasa Latinnya Kristos itu Bapak Ibu. Itulah anugerah Allah kepada kita. Itulah kabar baik kepada kita dan seluruh dunia. Nah, Lukas ini juga menyampaikan kepada kita bahwa ketika Kristus lahir diberitakan kepada kita, itu berarti kita menerima berita penting sekaligus berita gembira. Kabar baik, kabar kesukaan bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi dunia. Nah, oleh karena itu meskipun sekarang kita masih berada di dalam situasi pandemi COVID-19 yang Bapak Ibu makin masuk ke Desember ini, kita makin rasa takut karena korbannya juga makin banyak. Tetapi di tengah-tengah kegelapan kondisi kita ini, kabar baik itu dibicarakan, kabar baik itu diwartakan melalui perayaan Natal. Jadi kita tetap bisa bergembira Bapak Ibu. Kita tetap bisa bersuka cita di dalam merayakan Natal dan menjalani hari-hari hidup kita. Sebab apa? Sebab berita Injil yang menyampaikan bahwa Kristus telah lahir itu mau mengatakan bahwa Allah berbelas kasihan kepada kita. Dengan demikian berarti keselamatan bagi setiap orang itu diberikan kepada dunia ini. Bahwa kepada setiap orang dan kepada segala bangsa diberitakan mengenai kabar baik, kabar damai sejahtera yang datang dari surga itu. Itu nyanyian ayat 14 ya Bapak Ibu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, berita inilah Bapak Ibu yang disampaikan kepada setiap orang, kepada setiap keluarga dan kepada seluruh dunia mengenai kehadiran Tuhan Yesus yang membawa damai dan harapan. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Artinya ada harapan bagi kita. Di dunia ini betapapun gelapnya kondisi kita, senantiasa ada pengharapan. Dengan berita Natal, dengan perayaan Natal kita semakin diteguhkan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahwa kita tidak pernah menjalani hidup di dunia ini sendiri saja. Tetapi senantiasa ada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus yang berita kelahirannya disampaikan kepada pertama-tama gembala-gembala, lalu kemudian menyebar ke seluruh dunia, itu mau menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Bapak Ibu, tadi saya di atas menguraikan mengenai pandangan buruk tentang gembala. Tetapi sebetulnya ada juga pandangan baik tentang gembala. Dan Tuhan Yesus dikenal sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik itu Bapak Ibu mau menggambarkan seperti ini pribadinya. Orangnya lemah lembut. Yesus sangat lembut hati Bapak Ibu. Karena itu ketika ia melihat penderitaan dunia ini, Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam. Allah tidak pernah tinggal diam. Ia datang ke dunia ini untuk menolong. Maka dalam kondisi kita saat ini pun Bapak Ibu selalu ada pengharapan. Tuhan datang untuk menolong kita. Karena Tuhan punya hati yang lemah lembut. Yang berikutnya gembala-gembala itu dikenal sebagai orang-orang yang penuh kasih sayang. Di dalam memelihara domba-domba. Yesus adalah gembala yang baik. Kita adalah domba-dombanya. Ia memeliharakan kita dengan penuh kasih sayang Bapak Ibu. Dan menurut saya itu sudah tidak diragukan lagi ya Tuhan Yesus seperti itu. Dalam kondisi seperti ini kita masih tetap bisa makan minum. Kadang-kadang beli baju baru barangkali ya Bapak Ibu, tapi tidak harus ya Natal beli baju baru. Kita masih juga
ya, makan yang enak, tidur yang enak, pergi ke tempat tertentu sekali-sekali waktu, ya. Persembahan gereja juga baik. Ini tanda Bapak Ibu, Tuhan peduli, Tuhan sayang kita, Ia peliharakan kita dengan baik. Sehingga kalau sekarang kondisi kita tidak baik, mungkin sedang tidak baik, jangan khawatir. Semua itu pasti akan berakhir, sebab gembala yang baik akan bertindak. Yang berikutnya menarik, gembala-gembala itu selalu membawa minyak zaitun, lalu minyak ini dipergunakan untuk mengobati yang luka. Itu yang disebut dengan gembala yang penuh kasih ini memelihara dombanya dengan baik. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita punya luka, kita punya masalah batin, masalah perasaan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada bersama kita. Ia mengobati luka kita. Nah, bagian kita adalah datang pada Tuhan. Mungkin ada di antara kita di masa pandemi ini merasa sungguh sangat terluka karena persoalan-persoalan yang dialami. Ya, mungkin kegagalan bisnis yang tidak berjalan dengan baik, atau ada keluarga yang melukai, teman yang melukai. Bapak Ibu, Tuhan Yesus siap mengobati. Dan Ia pasti mengobati kita. Yang berikutnya, gembala yang baik itu adalah gembala yang mencari yang sesat dan membawanya kembali pulang. Lalu dikatakan bahwa kalau gembala itu dia mencari domba yang sesat, begitu dia temukan dombanya, dia taruh di pundaknya sini Bapak Ibu. Dipeluknya dengan kasih sayang di pundaknya, dia bawa kembali. Ini yang disebut dengan pengharapan bagi kita. Tuhan bekerja untuk mendamaikan dunia dengan Allah dan mendamaikan di antara orang-orang yang hidup di dunia ini. Yesus datang sebagai gembala yang baik, membiarkan diri di kayu salib, pasang badan Bapak Ibu untuk menanggung dosa kita. Nah, itu disebut dia menjadi gembala yang baik. Supaya apa? Supaya ada damai. Makanya para malaikat menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera itu artinya Tuhan mengerjakan damai sejahtera. Bapak Ibu, damai sejahtera yang dinyanyikan oleh para malaikat, yang dibawakan oleh Tuhan Yesus ini bukan hanya mengenai perdamaian ketika orang bermasalah saja. Tetapi damai sejahtera ini juga mengatakan tentang eirene. Eirene itu artinya shalom. Bapak Ibu kalau punya anak beri nama Irini, eirene itu dari bahasa Yunani artinya shalom. Damai sejahtera artinya bahwa Tuhan tetap peliharakan kita. Tuhan tetap memberikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan memenuhi kebutuhan makan minum kita, pakai kita, tinggal kita, studi kita, kesehatan kita dan semuanya. Tuhan jaminkan itu. Maka dikatakan bahwa damai sejahtera di bumi. Jadi baik itu berupa hubungan dengan Tuhan dan sesama, dan juga segala hal-hal yang menjadi kebutuhan kita, anak-anaknya. Bahkan kebutuhan semua orang yang tinggal di dunia ini. Bapak Ibu, dengan demikian berarti firman Tuhan makna Natal pada tahun ini mengingatkan kepada kita bahwa dunia boleh berharap kepada Tuhan Yesus. Kita boleh berharap kepada Tuhan Yesus. Kita boleh menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus. Dan saya mengajak kita semua, mari satukan hati, menaruh harapan kepada Tuhan. Juga menaruh harapan kepada Tuhan untuk berakhirnya pandemi COVID ini. Untuk ditemukannya vaksin yang paling tepat bagi tubuh kita di Indonesia ini. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang berada di negara-negara lain. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, damai di bumi berarti manusia dijaminkan sukacita dari Tuhan. Dan Tuhan juga menjaminkan kesejahteraan bagi kita semua. Maka sebetulnya tidak ada alasan bagi orang Kristen, domba-domba Kristus, untuk berputus asa. Tetapi sebaliknya, dengan Natal kita tahun ini, kita bergembira, kita bersukacita, ada damai di bumi. Dan kalau ada damai di bumi, harapan, semangat, untuk menyelesaikan perkara-perkara kita menjadi sungguh amat terang.
Bapak Ibu, damai itu bukan hanya memulihkan harapan yang mulai pudar, tetapi bisa menciptakan harapan baru. Tuhan Yesus, sumber damai, pembawa damai, Ia mampu menciptakan harapan baru dalam kehidupan kita. Bergembiralah, bersukacitalah. Tidak pernah ada persoalan yang bertahan di dunia ini, tetapi Tuhan senantiasa ada. Amin. Joyful, joyful Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee. Hail Thee as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the dawn of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with a light. Fill us with a light. Oh, fill us with a light of day. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold and lost before Thee. Hail Thee as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee. Hail Thee as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Joyful, we adore Thee. Joyful, we adore Thee. Praise His holy name. Joyful, joyful, Lord, we adore Thee. God of glory, Father of love, Father and Lord of love. As the twilight flowers
behold ye, guilty as the sun above, then the clouds of sin and sadness drive the dark of dawn away. Fill us with love, with love. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Fill us with the light of day. Damai Kristus memulihkan pengharapan hidup kita. Damai Kristus juga menumbuhkan pengharapan hidup kita. Damai Kristus memberikan kita kekuatan untuk bertahan dan berjuang di dalam menghadapi keadaan apapun. Damai Kristus juga memampukan kita untuk tetap hidup berbagi berkat dan setia menyatakan pekerjaan baik kepada sesama. Halo, nama saya Putri. Saya dibesarkan di tengah keluarga yang sangat sederhana, dengan satu orang saudara dan juga dua orang tua yang mengasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur mempunyai orang tua yang hebat, orang tua yang gigih bekerja untuk kehidupan anak-anaknya, orang tua yang menjadi teladan hidup bagi kami anak-anaknya. Dan dari mereka lah saya dapat merasakan dan saya dapat belajar tentang arti dari kehidupan ini. Karena kesederhanaan hidup kami, Tuhan menghadirkan sponsor melalui Yayasan Compassion Indonesia yang bermitra dengan GKI Sangkrasul. Sangat beruntung dirasakan karena dapat menjadi salah satu anak yang diperhatikan oleh Yayasan Compassion Indonesia melalui program Pusat Pengembangan Anak IKO 0999 Maria Marta. Disinilah tempat putri hidupku diperhatikan dan dipengaruhi untuk menjadi pribadi yang bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain. Awalnya saya berpikir bahwa untuk menjadi dampak dan berkat bagi orang lain, saya harus menjadi kaya, punya penghasilan yang banyak, sehingga ada bagian yang dapat dibagikan untuk orang lain. Tetapi puji Tuhannya, lambat laun pikiran saya kemudian dibukakan dan dibukakan oleh Tuhan mengingatkan saya, seperti sponsor saya yang sampai detik ini selalu setia mengirimkan bantuannya untuk saya. Mereka bukanlah orang yang berkekurangan harta, tetapi mereka adalah orang-orang yang mau berbagi berkatnya dengan saya. Bahkan di masa pandemi seperti ini, bantuan mereka tetap terus mengalir dari saya. Tuhan juga mengingatkan saya dengan orang-orang yang tidak seberuntung saya. Orang-orang yang tiap harinya harus mencari uang untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Padahal perjuangan saya tidak seberat mereka. Saya masih bisa makan makanan yang bergizi 3 kali secara rutin. Saya dapat tinggal di tengah keluarga yang saling mengasihi satu sama lain. Dan bahkan Tuhan memberikan kesempatan yang lebih bagi saya untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang lebih tinggi. Disinilah saya sadar bahwa berbagi itu tidak perlu menunggu kaya. Berbagi tidak perlu saat kita memiliki materi yang lebih. Tetapi berbagi adalah saat kita merasakan dan kita menikmati penyertaan Tuhan yang ada buat kita. Berbagi adalah saat kita memberikan apa yang kita miliki dengan orang-orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih orang tuaku, terima kasih gerejaku, terima kasih sponsorku, dan terima kasih BPA-ku. Karena dari kalianlah dapat merasakan apa arti berbagi yang sesungguhnya. Mari kita berbagi untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah gelapnya dunia, di tengah keadaan yang serba tidak pasti ini, Tuhan telah kembali memanggil dan mengutus kita untuk hadir menerangi dunia ini. Kini kita akan memadamkan api lilin di tangan kita masing-masing.
Api lilin memang telah dipadamkan, tetapi terang kasih Kristus tetap terpancar, juga selalu bercahaya melalui kehadiran dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesusku lahirlah. Manusia binasa dalam dosa, terselamatlah karena Kristus datang. Yang susah pernah bersukacita karena Raja mulia lahirlah. Sembah sujud, oh dengar suara Kudus Kristus, Yesus lahir. Kudus, kudus, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam litani terang Kristus. Damai Kristus telah memulihkan dan menumbuhkan pengharapan hidup kita. Kami menyambut dan mengalami damai Kristus. Ya Tuhan, setiap hari Natal kami menyalakan lilin sebagai tanda bahwa kami ingin membawa damai
dan memerangi dunia yang gelap ini. Kami membawa kedamaian di tengah dunia. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi lilin kasih Kristus yang menaburkan kasih di dalam dunia yang kedinginan. Kami mengasihi dunia dengan kasih Kristus. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi lilin pengharapan-Mu di tengah dunia yang putus asa. Kami membawa harapan di tengah dunia. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi lilin perdamaian-Mu di tengah perselisihan dan perpecahan yang terjadi di dunia ini. Kami menebarkan kedamaian bagi dunia. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi lilin kebenaran-Mu di tengah pudarnya keadilan di dunia ini. Kami menyuarakan kebenaran di tengah dunia. Pakailah hidup kami untuk menemukan yang terhilang. Kami memberitakan kabar baik bagi sesama. Pakailah hidup kami untuk membalut yang terluka. Kami membawa pengampunan bagi sesama. Pakailah hidup kami untuk menghibur yang berduka. Kami membawa penghiburan bagi sesama. Pakailah hidup kami untuk menguatkan yang lemah. Kami membawa pertolongan bagi sesama. Di tengah gelapnya dunia, di tengah keadaan yang serba tidak pasti ini, Tuhan telah kembali memanggil dan mengutus kita untuk hadir menerangi dunia ini. Kini kita akan memadamkan api lilin di tangan kita masing-masing. Api lilin memang telah dipadamkan, tetapi terang kasih Kristus tetap terpancar, juga selalu bercahaya melalui kehadiran dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengutus putra-Mu sebagai Mesias dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau menjadi Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini menjadi bagian dari kehidupan gereja Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh hidup bersama dengan mereka. Saat ini kami mau menaikkan doa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan karena berbagai macam penderitaan dunia. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Di dalam kelaparan, biarlah kami membawa makanan kepada mereka. Di dalam kedinginan, biarlah kami membawa selimut kepada mereka. Di dalam ketidakberdayaan, biarlah kami hadir untuk menguatkan mereka. Utuslah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi terang bagi kehidupan
Saudara-saudara kami ini membawa damai Kristus kepada mereka. Saat ini kami juga mau menaikkan doa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Hiburkanlah mereka di tengah kelemahan tubuh, iman mereka tetap teguh berpengharapan kepada Engkau. Kami mau berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan, bukakan jalan. Di tengah situasi sulit seperti ini, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit. Cukupkanlah jalan rezeki mereka hari lepas sehari. Bagi mereka yang saat ini masih menanti masa depan yang harus mereka jalani, tunjukkanlah rancangan-Mu kepadanya, agar mereka boleh menatap hari esok dengan kekuatan baru. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa bagi situasi perdamaian di Indonesia. Tuhan berkatilah supaya seluruh masyarakat Indonesia boleh kembali mempunyai hati yang diperbaharui, hati yang penuh damai, yang mengasihi satu dengan yang lain, yang mengampuni dan saling menerima, sehingga kehidupan bangsa Indonesia ini boleh diisi dengan perdamaian yang membawa sukacita di seluruh lapisan masyarakat. Kiranya Tuhan akan mengubahkan hati saudara-saudara kami yang dipenuhi dengan dengki dan kebencian, supaya mereka boleh mengalami hidup dalam terang kasih Tuhan, penuh cinta kasih dan perdamaian. Berkaryalah ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan pemimpin daerah lainnya. Tuhan berkati, supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan, memimpin di dalam pertolongan Tuhan, memimpin di dalam terang Tuhan, hingga damai Natal boleh terwujud di tengah kehidupan bangsa yang besar ini. Bangsa yang berpengharapan di dalam kasih-Mu, supaya menatap hari esok, tahun yang baru, kami boleh punya kekuatan juga yang Engkau berikan. Sinarilah kami dengan sinar kemuliaan Tuhan. Sinarilah para pemimpin bangsa ini dengan sinar kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan setiap pergumulan kami dalam pertolongan Tuhan, supaya Tuhan juga yang akan membantu menyelesaikannya. Dan kami akan mengakhiri persekutuan kebaktian pada malam ini. Biarlah kami juga akan menyerahkan masa depan kami dalam tuntunan Tuhan. Inilah doa syukur, inilah doa syafaat dan doa pengharapan yang akan kami akhiri dengan bersama-sama kami menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari segala yang jahat, karena hanya Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat 11 mencatat bahwa ketika orang Majus melihat bintang terang Kristus, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Seperti para Majusi, marilah kita juga belajar membawa dan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa sebelum membawa persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersuka cita karena pada malam hari ini kami dapat kembali merayakan dan mengalami Natal di dalam hati dan kehidupan kami, meskipun kami semua sedang berjuang melawan pandemi virus COVID-19. Karena itu, kami juga hendak mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang akan kami berikan. Berkatilah persembahan kami agar dapat menyatakan kasih, damai, dan pengharapan Kristus bagi sesama melalui kehadiran serta pelayanan gereja kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami dalam kasih sayang penyertaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Kristus.
Ibadah masih kita lakukan secara online. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat memberikan persembahan Natal? Berikut adalah cara memberikan persembahan Natal. Persembahan Natal dapat diberikan dengan cara mentransfer ke nomor rekening GKI Sangkrah, baik ke nomor rekening BCA dengan nomor 3949877877 atau ke Bank Bumi Arta dengan nomor rekening 31012055758 dengan menyertakan keterangan untuk persembahan Natal atau menambahkan Rp25 pada jumlah persembahan yang diberikan. Misalnya, Rp20.000, Rp25 atau Rp100.000, Rp25. Cara yang sama juga dapat dilakukan ketika jemaat memberi persembahan Natal melalui transfer dengan scan QR, kode sesuai keterangan yang tertera pada layar. Persembahan Natal juga dapat diberikan dengan memasukkan ke dalam amplop dan diberikan keterangan persembahan Natal atau Natal. Jemaat dapat menitipkan ke kantor gereja sesuai pada jam kerja atau memasukkan ke dalam kantong kolekte ketika kembali diadakan ibadah secara onsite di gereja. Marilah kita memberi persembahan Natal dengan hati yang berlimpah syukur dan penuh sukacita. Tuhan memberkati pemberian kita. Jadilah terang dunia. Saya adalah terang dunia. Kami menerangi dunia ini. Kami adalah lilin pengharapan. There is a candle in every soul, some brightly burning and some dark and cold. And there is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes his home. Carry your candle and run to the darkness. Seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle. Jadilah terang dunia, bagikanlah lilin pengharapanmu yang semakin terang menyinari dunia. Carry
Ibadah perayaan Natal ini akan segera berakhir. Tetapi berita Natal tetap harus disiarkan melalui kehadiran kita, juga di dalam kata dan teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka, marilah kita bersuka cita menyiarkan kabar berita Natal di tengah dunia ini. Kami mewartakan cinta kasih Kristus. Marilah kita bergembira merayakan karya keselamatan Kristus di tengah dunia ini. Kami memuliakan Kristus, Juru Selamat dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan mengutusmu merayakan Natal di tengah dunia. Kami mewartakan berita Natal bagi semua orang. Jadilah lilin kasih dan damai Kristus yang menerangi dunia ini. Kami menjadi sahabat Kristus bagi semua orang. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, Gloria in excelsis Deo. Bapak Ibu, pulanglah ke dalam kehidupanmu, atau tinggallah di dalam kehidupanmu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
seluruh jemaat, aktivis dan simpatisan GKI Sangkras Solo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Majelis Jemaat GKI Sangkras Solo mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020. Semoga terang Natal akan selalu menyinari kehidupan kita semua. Dan selamat menyambut tahun baru 2021. Semoga di tahun yang baru nanti, kasih serta anugerah yang dari Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu tercurah untuk kita semua. Majelis Jemaat juga menghimbau kepada seluruh jemaat, aktivis, simpatisan GKI Sangkras Solo di dalam situasi yang masih pandemi COVID-19 ini untuk tetap mengutamakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dimanapun saudara berada. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Salam dalam kasih Kristus. Saya mewakili Panitia Natal GKI Sangkras Solo mengucapkan Selamat Natal tahun 2020. Meskipun kita tidak bisa berjumpa secara langsung serta salam-salaman, tetapi melalui media online ini, setidaknya kita masih bisa bersama-sama merayakan Natal di tahun 2020. Semoga damai Natal serta kasih Kristus menyertai kehidupan kita sekalian. Tetap jaga kondisi serta kesehatan. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Halo, saya Yeskiel dari Komisi Pemuda GKI Sangkras. Walaupun kita tidak bisa merayakan Natal secara bersama-sama langsung di gereja, tetapi damai dan sukacita Natal pasti selalu ada di dalam hati kita dimanapun kita berada. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya mewakili Komisi Anak GKI Sangkras Solo menyampaikan bahwa Natal tahun ini begitu luar biasa dan istimewa. Namun dengan kondisi seperti ini tidak mengurangi kita untuk senantiasa bersukacita di dalam Kristus di tengah Natal ini, tengah pandemi Corona ini, karena kita yakin percaya kehadiran Kristus Sang Terang Dunia itu memberi pengharapan kepada kita tetap teguh dan jangan goyah di dalam pelayanan dan pekerjaan di dalam Tuhan. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Kita yakin dan percaya ketika kita memiliki pengharapan dalam Kristus, kita akan selalu semangat, kita akan selalu sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Atas nama Komisi Anak GKI Sangkras, saya mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat memasuki tahun baru 2021. Kiranya damai Kristus dan iman, kasih dan pengharapan di dalam Kristus selalu menyertai Anda semua. Bapak Ibu Jemaat GKI Sangkras yang saya kasih dalam nama Kristus, kita sangat bersyukur pada saat pandemi seperti ini kita masih bisa merayakan Natal bersama, meskipun tidak harus bertatap muka. Dalam kesempatan ini, saya atas nama Komisi Lansia GKI Sangkras mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Semoga damainya memulihkan pengharapan kita. Amin. Salam damai Kristus Jemaat GKI Sangkras Solo. Kami dari Komisi Dewasa mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Calvin dari Komisi Remaja mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kiranya cinta kasih Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap karyawan GKI Sangkras Solo mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati.
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kerja, kerja, kerja. Ibadah perayaan Natal yang diadakan secara online telah selesai. Kini, mari kita kembali memberikan ucapan selamat Natal kepada anggota keluarga kita masing-masing dengan kecupan maupun pelukan yang hangat. Selamat malam, jadikan lilin damai pengharapan Kristus di tengah dunia ini. Tetap menjaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.